Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-mujahidin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak bosan-bosan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, barakat, hidayah serta inayahnya. Kembali Allah mudahkan bagi kita untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita di dunia. Allah mudahkan kita untuk bersujud. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju masjid. Allah mudahkan gerak tangan kita untuk mengeluarkan setiap daripada harta yang kita miliki. Dan ini adalah sebuah karunia yang harus senantiasa untuk kita syukuri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, junjungan kita, qudwah hasanah bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu jamaah semua? Mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat barakat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan senantiasa kesabaran, kekuatan, utamanya dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, yang mana kita harus pahami bahwa kehidupan kita di dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu sebenarnya sangatlah singkat. Ya, batas usia kita sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa rentang daripada usia kita itu ya ada yang rata-rata ya di angka 60 sampai dengan 70 tahun. Ya, maka itu adalah rentang usia rata-rata. Ya, maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan daripada rentang usia tersebut, maka wajib untuk bersyukur. Ya, wajib untuk digunakan, dimanfaatkan ya untuk memanen kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya, sebab salah seorang sahabat dahulu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, umur bagaimana? Ya, umur yang bagaimana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amalu. Siapa saja yang Allah berkahi dengan umur panjang, dan umur yang panjang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berikan ia kesempatan untuk beramal kebaikan. Jadi diisi dengan kebaikan. Nah, jamaah rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara tugas kenabian yang masih terus hingga saat ini ya menjadi tugas kita semua, menjadi kewajiban kita semua adalah yang dikenal dengan namanya tazkiyatun nafs. Ya. Artinya mensucikan, membersihkan jiwa. Tazkiyatun nafs itu sendiri ya, itu berasal dari kata zakka yuzakki. Ya, diartikan bisa bermakna tohhara yutahhiru, membersihkan. Bisa juga bermakna namma yunammi, artinya mengembangkan. Ya. Di dalam surah Fatir ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Ya, siapa saja yang mensucikan dirinya, maka sebenarnya dia mensucikan fungsinya, dampaknya, manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, di dalam surah Al-Jumu'ah juga ya, Bapak dan Ibu sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat yang kedua, di sini disebutkan bahwa ya tugas kenabian itu ada beberapa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ya.
Jadi disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ya, ayat yang kedua ini, bahwa di antara tugas diutusnya Nabi ya, itu adalah yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wayuzakkihim, ya, mensucikan mereka. Ini yang tadi saya sebut bahwa di antara tugas daripada kenabian itu ya adalah tazkiyatun nafs. Ya. Nabi memang saat ini sudah tidak secara langsung ya melakukan tazkiyatun nafs kepada umat. Tetapi pesan-pesan beliau ya, dawuh-dawuh beliau, nasihat-nasihat beliau terkait dengan tazkiyatun nafs itu sudah terangkum dan terus disampaikan oleh pewarisnya, yaitu para ulama. Oleh karenanya ya, tazkiyatun nafs itu sendiri tidak boleh kemudian kita lalaikan, kita lupakan. Dan bila mana kita melihat ya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, redaksi tazkiyatun nafs di dalam Al-Qur'an itu menggunakan ya, dalam ilmu nahwu disebut namanya fi'il ya, atau kata kerja, tidak menggunakan kata benda ya. Kebanyakan ayat tadi yang saya sebutkan misalnya dalam surah Fatir tadi ya, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Nah, tazakka yatazakka ya, itu adalah bentuk kata kerja fi'il. Itu juga ya di dalam surah Al-Jumu'ah ya, ini ayat yang kedua tadi, wa yuzakkihim. Nah, itu juga menggunakan fi'il, kata kerja ya. Di dalam ilmu nahwu ya, struktur pembentuk daripada bahasa itu setidaknya ada 3 jemaah. Ya, ada 3. Pertama adalah yang dikenal dengan namanya isim atau kata benda. Yang kedua adalah fi'il ya, atau kata kerja. Dan yang ketiga adalah harf ya, yang maknanya adalah kata sambung ya, atau kata penghubung. Bukan harf yang dimaknai sebagai unsur pembentuk sebuah kata. Apa bedanya antara kata kerja dan kata benda? Ya. Kalau kata benda jamaah ya, itu tidak terikat waktu. Ya. Jadi kata benda itu tidak terikat waktu. Contoh kata benda misalnya ya, meja. Ya, tidak pernah kita gunakan saya sedang meja, atau saya akan meja, atau saya pernah meja. Itu tidak pernah kita gunakan. Yang namanya kata benda itu tidak terikat waktu. Sebaliknya yang namanya kata kerja itu terikat waktu. Ya, saya sedang duduk, saya telah duduk, saya akan duduk. Di dalam ilmu balaghah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau dalam sastra Arab ya, apa fungsi daripada penggunaan kata benda dan juga kata kerja? Ya, kata benda memaknai setidaknya ada 2 hal. Ya. Pertama adalah isbat. Ya. Ya. Jadi bentuk daripada pernyataan yang bermakna taukid. Ya. Ada penguatan dalam fungsinya. Ya, penggunaan daripada kata benda. Oleh karenanya jemaah, kita dapati misalnya di dalam Al-Quran, di surah Al-Fatihah misalnya, di awal-awal daripada surah Al-Fatihah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata benda. Ya. Apa yang Allah sampaikan misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahwasanya kalau kita ambil maknanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar ya memiliki yang namanya sifat rahmah. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Kata benda lagi al. Nah, ya salah satu di antara tanda kata benda itu adalah al. Ya, alif lam. Apa maknanya? Ya, bahwa segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya, sekali lagi dia tidak terikat waktu. Ya. Mau dengan kita atau bukan dengan kita, zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudahlah sangat terpuji. Nah, itu salah satu fungsi daripada penggunaan kata benda.
Nah, adapun kata kerja jamaah Allah Subhanahu wa taala ya, itu menunjukkan proses dinamis. Ya. Sehingga di dalam Al-Qur'an tadi yang kita sempat bahas bahwa tazkiyatun nafs itu menggunakan atau disebutkan banyak sekali dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kata kerja, menunjukkan proses ya, bahwa yang namanya tazkiyatun nafs itu dinamis, terus selalu berproses. Ya, terus selalu berjalan. Selama manusia masih diberi kesempatan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah dia harus melakukan yang namanya tazkiyatun nafs. Perlu untuk selalu dia mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, agar kemudian apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, itu tidak jauh, tidak keluar dari koridor yang sudah syariat tentukan, yang sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya gariskan. Ya, oleh karenanya ini penting sekali jamaah untuk kita senantiasa melakukan tazkiyatun nafs. Ya, selalu mengukur-ukur diri kita, ya, menimbang-nimbang diri kita, kira-kira hati saya ini sudah bersih atau belum. Dan itu bisa nampak dan bisa dilihat. Kalau semakin kita giat untuk melakukan ibadah-ibadah kita, maka itu salah satu di antara tanda bahwa hati kita bersih. Iman kita sedang kuat. Tetapi kok kemudian ya kita dapati ternyata diri kita ini ya salatnya oke, tapi maksiatnya juga tekun ya. Nah, itu ada tanda-tanda sesuatu dalam jiwa kita. Ya, STMJ, salat terus maksiat jalan. Ya. Nah, oleh guru kita ya jamaah Allah Subhanahu wa taala, imam besar kita Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim, beliau pernah menyampaikan bahwa dalam tazkiyatun nafas itu setidaknya ada 2 aktivitas penting. Ya. Yang pertama yang dikenal dengan aktivitas takhliyah. Ya, dan yang kedua adalah tahliyah. Ya. Jadi pertama takhliyah dengan menggunakan kha, dan yang kedua adalah tahliyah dengan menggunakan ha. Ya, ha kecil itu ya kalau bahasa orang tua kita dulu. Apa bedanya antara takhliyah dan tahliyah? Ya. Takhliyah itu artinya mengosongkan. Apa yang dikosongkan? Mengosongkan jiwa kita dari sifat-sifat buruk. Contohnya riya, ya, sombong, hasad, ya, dan berbagai sifat-sifat lain ya yang menjadi penyakit daripada jiwa. Dan yang kedua tahliyah. Ya, tahliyah itu ya kalau secara bahasa artinya menghias. Namun bila dimaknai kebalikan, ya, kalau sudah dikosongkan, diisi dengan amalan-amalan yang terus menjaga kebersihan dan kesucian jiwa kita. Ya. Nah, itu jamaah dari Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Diisi ya, dikosongkan dulu baru kemudian diisi. Atau kemudian proses tersebut terus berjalan karena ya tadi yang namanya tazkiyatun nafs itu adalah proses yang dinamis, terus berjalan dalam kehidupan kita. Ya, ibaratnya seperti iman ya. Iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'si. Ya, bertambah sebab daripada perbuatan ya amal soleh yang kita lakukan, dan berkurang sebab daripada kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala di antara ya salah satu cara bagaimana kita melakukan tazkiyatun nafs ya, itu adalah at-tahliyatu birroja'i wa husni dhanni billah. Ya, adalah dengan mengenal ya, melakukan, mengamalkan yang namanya roja dan husnudzan billah. Ya. Roja itu apa? Berharap, menguatkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa berhusnudzan, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini saya bacakan hadis ya dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, qala Allahu azza wa jal. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, di dalam hadis-hadis Nabi ya, Bapak dan Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memulai redaksi hadisnya
dengan qala Allahu azza wa jal, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ini namanya yang kita kenal dengan hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Ya. Jadi ada hadis nabawi, ada hadis qudsi, dan nanti ada juga yang namanya kalamullah. Ya, ketiga-tiganya ini semuanya adalah, ya, firman, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya berbeda, ya, kalau hadis nabawi itu maknanya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, redaksinya dari siapa? Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, begitupun hadis qudsi. Ya. Sementara kalau, ya, kalamullah, ya, itu redaksinya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sama antara hadis qudsi dengan kalamullah, berbeda, ya. Jadi kalau kalamullah itu, ya, itu sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu juga, ini kalamullah, ini hadis qudsi, gitu ya. Nah, di sini hadis qudsi, ya, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, ya, aku terpaut dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku senantiasa bersamanya haitsu yadhkuruni, kalau dia itu mengingatku, ya. Wallahi lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dhalatahu bil fulah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika kemudian menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala afrah, ya, lebih senang bi taubati abdihi, terhadap taubatnya hambanya, min ahadikum, ya, dibanding dengan salah seorang di antara kalian, yajidu dhalatahu bil fulah, yang mendapatkan kembali untanya di tanah yang gersak. Wa man taqarraba ilayya shibran, siapa saja yang mendekat kepadaku shibron, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku mendekat kepadanya satu hasta, ya, satu hasta. Wa man taqarraba ilayya dzira'an, dan siapa saja yang mendekatkan dirinya kepadaku dzira'an, satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku mendekat kepadanya satu depa, kalau bahasa kita, ya. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwil, ya. Kalau semisal dia mendekat kepadaku, ya, atau menemuiku, mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya uharwil, ya. Jadi ada beda antara masya dengan harwala, Pak, ya. Jadi kalau masa yamshi itu berjalan biasa, tenang, begitu, ya. Kalau harwala itu jalan cepat, ya, jalan cepat, bersegera, itu namanya harwalah, atau dalam ayat ini, ya, dalam hadis ini disampaikan uharwil, ya. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu sekalian yang pernah melihat, ya, lomba jalan cepat. Ada pernah lihat, Pak? Lomba jalan cepat, ya. Itu ada lombanya juga itu ternyata, ya. Saya juga baru tahu itu ada lomba jalan cepat, ya. Baik, kita masuk pada penjelasan, ya, syarah daripada hadis ini. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsi ini, ya, ana inda dhanni abdi bi, ya, bahwa aku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, terpaut dengan, ya, bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka seperti itulah aku. Ya, sementara kalau ada seorang hamba, ya, terlalu terbiasa untuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala demikian. Apa maksud daripada, ya, potongan hadis ini? Ya, kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa hal pertama yang penting utamanya dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini itu adalah membenarkan mindset kita, cara berpikir kita. Ya, membenarkan cara berpikir kita. Ya, segala sesuatu apapun yang kita hadapi di dunia ini, ya, bisa menjadi berat, bisa menjadi ringan,
bergantung bagaimana kita memandangnya dan bergantung bagaimana kita menyandarkannya. Ya. Saya yakin ya bahwa Bapak dan Ibu sekalian pasti punya masalahnya masing-masing. Ada mungkin yang diuji dengan masalah finansial, ada yang diuji dengan masalah keluarga, ada mungkin yang diuji dengan masalah pekerjaan, ada mungkin yang juga diuji dengan ya dalam hal ini ya berbagai persoalan-persoalan hidup yang lain. Tapi coba lihat ya di dalam hadis ini ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa hal pertama tatkala kemudian kita menghadapi setiap ujian kehidupan kita itu, sandarkan, benarkan prasangka kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah suudzon duluan. Ya, jangan sampai kita sudah suudzon duluan. Misalnya ya sedang dalam perjalanan ya, naik kendaraan, sedang dalam kondisi agak buru-buru ya. Saya kira ini relate dengan penduduk Bogor, Pak ya. Sedang dalam perjalanan macet, tiba-tiba kemudian mesin kendaraan overheat. Ya, panas atau kemudian bannya pecah. Ya. Kira-kira ya, kemungkinan besar sebagai orang yang terburu-buru, sebagai orang yang terdesak, bagaimana sikap kita, Pak? Biasanya. Ya, kadang kita kesal, ya, kadang kita mengutuk diri kita sendiri, ya, atau bahkan kemudian kita merasa apa? Kita merasa kenapa kok begini ya Allah? Ya, kenapa kok begini? Seakan-akan itu menjadi masalah yang benar-benar sangat besar. Ya, padahal kita tidak tahu terkadang setelah itu baru ada hikmah yang kita dapati setelahnya jauh. Ya, bisa jadi pecahnya ban kita atau rusaknya mesin kita itu ternyata menjadi apa? Menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Yang mungkin orang itu barangkali ya sedang dalam kondisi yang lebih sulit daripada hal yang kita alami. Ya, itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian zaman Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90 ya. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-90 ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, innahum yusari'una fil khairat ya. Siapa innahum yusari'una fil khairat? Siapa mereka yang berlomba-lomba untuk ya, yusari'una fil khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan ya. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut wa kanu lana khashi'in ya, mereka juga adalah orang-orang yang khashi'in, khusyuk ya. Ternyata ayat tersebut jamaah itu ya menggambarkan bagaimana ini sebagai alat bantu kita, cermin kita jamaah. Kalau kita menghadapi persoalan hidup yang berat ya, coba baca ayat ini surah Al-Anbiya ayat 90 ini dan juga beberapa ayat ke belakang. Kita dapati bahwa di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan beberapa nabi dengan ujian kehidupannya yang juga berat. Bahkan sangat berat. Ya. Di sini misalnya ya ada beberapa di ayat yang ke-76 ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa nuhan idnada min qabl. Ya, kita tahu bahwa ujiannya Nabi Nuh ya, itu adalah apa? Di dalam surah Al-Ankabut misalnya disampaikan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Ya. Salah satu di antara tantangan berat yang dihadapi oleh Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Ya, Pak ya. Dakwahnya apa? 950 tahun. Ya. Dan itu yang ikut hanya sebagian kecil saja di antara umatnya. Bahkan kemudian keluarganya sendiri tidak, ya, beberapa di mana anggota keluarganya itu tidak menerima dakwahnya Nabi Nuh. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Kita ketahui Nabi Ayub adalah orang yang ya bukan hanya
kaya harta, tetapi juga punya jabatan yang mentereng. Anak-anaknya banyak. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil satu demi satu. Ya, diberikan penyakit, kemudian hartanya dihabiskan untuk berobat. Setelah itu kemudian apa, anggota keluarganya, ya anak-anak putra dan putri beliau wafat satu demi satu, hingga akhirnya istri beliau pun sempat meninggalkan beliau. Ya, setelahnya ada lagi Nabi Dzannun, ya Pak ya, atau Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus alaihi salam. Tatkala kemudian ujiannya, ya, ketika ditelan ikan paus. Ya. Ada Pak di sini yang punya pengalaman ditelan ikan paus, Pak? Barangkali ada yang punya pengalaman gimana rasanya, ya, apakah lega tempatnya ataukah sempit, ya. Seorang manusia ditelan ikan paus, dan kita tahu bersama Pak, yang namanya ikan paus itu sangat jarang berenang di permukaan, Pak. Biasanya selalu berenang di kedalaman laut. Ya. Ditambah lagi, ya, di sini disebutkan fanada fil dzulumat, ya. Ada satu kegelapan lagi, yaitu pada malam hari, ya. Jadi kalau kita ngelihat musibah yang diterima atau ujian yang diterima Nabi Yunus ini luar biasa, Pak. Kalaupun dihilangkan satu, ya, atau ditinggalkan satu, ya, itu masih sangat beresiko untuk beliau. Contoh misalnya, Pak. Tadi, ya, kalau semisal Nabi Yunus itu ditelan ikan paus tadi, ya, kemudian kita tahu bahwa yang namanya ikan paus itu berenangnya di laut dalam, ya Pak ya. Nah, kalau berenang di laut dalam, ya, ada mungkin bapak-bapak di sini yang pernah atau yang punya pengalaman mancing di tengah laut, Pak. Ada nggak Pak yang punya pengalaman mancing di tengah laut? Mancing di laut dalam, ya, atau biasanya nonton, ya, YouTube-nya biasanya untuk hiburan nonton Mancing Mania, ya. Itu kalau misalnya mancing di kedalaman laut, ya Pak ya, kalau reelsnya sudah sampai puluhan atau ratusan meter gitu ya. Nah, itu dalam ikan laut itu, ya, ada namanya ikan grouper, Pak. Ada Pak yang pernah dapat mancing ikan grouper? Kalau bahasa kita seperti ikan kerapu itu, Pak. Ya, kerapu. Yang mana ikan kerapu itu, Pak? Kalau ditarik, ya, kalau ditarik, biasanya kalau tarikannya itu cepat, ya, cukup cepat, dan dia memang berada di kedalaman laut, tidak sedang agak naik sedikit, itu biasanya nanti kalau dipancing keluar, itu ada gelembung udaranya yang keluar dari mulut, Pak. Nah, itu namanya kondisi dekompresi itu, Pak. Ya, jadi kalau sudah habis di kedalaman laut, tekanan yang diterima oleh tubuhnya itu, ya, itu kalau ketika, ya, ketika dia keluar tidak langsung masuk ke ruangan khusus dekompresi, itu akan merusak organ. Organ tubuh itu akan rusak. Ya, penyelam-penyelam itu punya batasan, Pak. Ya. Dan kalau kemudian nanti keluar, dia harus segera masuk ke ruangan tertentu, ya, itu untuk menghilangkan efek daripada kompresi yang diterima tubuhnya di kedalaman laut. Jadi kalau misalnya Nabi Yunus alaihi salam itu dilepaskan dari mulut ikan paus tadi, langsung dikeluarkan di dalam, ya, di kedalaman laut lagi, apa yang terjadi akan pada beliau, Pak? Sangat besar potensinya beliau akan wafat. Itu yang pertama. Kalau dikurangin satu tadi. Yang kedua, kalau semisal beliau, ya, dikeluarkan dari mulut ikan paus, ya, sampaikan di samping fil dzulumat. Oke, ikan pausnya berada di permukaan laut. Apa yang akan beliau rasakan, Pak? Kondisi di tengah laut dan juga kondisinya adalah gelap gulita. Mau kemana arahnya? Ya. Atau kemudian bagaimana kondisinya kalau beliau tetap berada di dalam perut ikan paus? Maka beliau akan sangat mungkin untuk dicerna oleh ikan paus tadi. Sehingga luar biasa ujiannya ini, ya, musibahnya ini. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Ya. Adalah Nabi Zakaria, ya, dalam ayat di surah yang di ayat yang ke-89, ya, ketika berdoa, idznada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya, ujiannya daripada Nabi Zakaria ini adalah, ya,
awal-awalnya apa Pak? Beliau tidak punya keturunan. Ya, sampai di ayat 90 wa wahabna lahu Yahya, ya, diberikan ya keturunan namanya Nabi Yahya alaihis salam. Seakan-akan Allah ingin sampaikan ini Pak kepada kita. Ya, seberat-beratnya ujian dirimu, ya, itu ujiannya Nabi masih lebih berat. Terus kita misalnya berdalih Pak, loh kita kan bukan Nabi. Kalau begitu, ya, ujian Nabi itu ada jalan keluarnya, maka musibah yang menimpa Anda itu juga pasti ada jalan keluarnya. Dan kita dapati bahwa ya para nabi yang disebutkan dalam surah Anbiya ini Pak ya, itu tidak lain tidak bukan mendapatkan jalan keluarnya adalah dengan apa? Berdoa Pak. Ya, berdoa dan berzikir. Ya, salah satu di antara yang ma'ruf adalah apa yang dizikirkan atau didoakan oleh Nabi Yunus adalah ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Ya, lalu disampaikan oleh Gurunda Syukron Ma'mun, kadang segala permasalahan itu tidak bisa selesai dengan fikir Pak, tidak semua bisa selesai dengan fikir. Ya, justru ada yang harus selesai dengan yang namanya zikir. Ya, nah ini jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi kemudian di sini fastajabna lahu, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika para nabi tadi ya menghadapi masalah dan musibahnya masing-masing, berdoa kepada Allah, Allah jawab fastajabna lahu, ya. Pak, ini masuk harful ataf yang maknanya surah Pak ya. Dijawab dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan dengan segera. Kuncinya apa? Setiap para nabi yang tadi disebutkan beserta dengan ujiannya mengembalikan seluruh persoalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya roja tadi. Ya, segala permasalahan hidup yang dialami, yang kita alami, hendaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mindset yang harus kita benarkan. Ya, kira-kira sudah sampai mana nih mindset kita kalau dapat ujian, dapat musibah. Dan ingat Pak, musibah itu tidak hanya yang tidak enak saja, tetapi apa? Tetapi juga menyangkut hal-hal yang enak-enak juga, itu musibah. Ya Pak ya. Ya. Duit melimpah korupsi itu enak nggak Pak? Pak. Duit melimpah korupsi itu enak nggak Pak? Duit melimpah korupsi enak nggak Pak? Enak. Itu ujian itu Pak. Ya, itu ujian itu. Ya. Kendaraan ya, misalnya apa Pak? Mobil yang sekarang yang mungkin paling mahal, Bugatti, ya, Ferrari, spaghetti, fettuccine, gitu ya. Itu semua kan hal-hal yang enak. Menjadi ujian bagi seseorang, ya, bisa tidak dia menghadapi ujian tersebut? Bisa tidak dikembalikan? Apakah itu halal atau tidak? Jadi tolak ukur atau tidak? Ya. Jadi yang namanya ujian itu tidak hanya yang tidak enak saja. Bahkan banyak ujian juga yang enak banyak juga itu, ya. Nah, kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Lanjutan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi tadi, ya. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, ya. Dan aku senantiasa membersamai ya hambaku itu ketika dia mengingatku. Ini tadi fadilah daripada zikir nih Pak ya. Dan zikir ini ya, beberapa kemudian ya para ulama itu menafsirkan zikir itu tidak hanya sekedar menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dengan yang namanya ya membaca Al-Qur'an. Ya, karena salah satu di antara nama Al-Qur'an itu adalah Az-Zikr. Ya Pak ya. Jadi salah satu di antara nama Al-Qur'an itu adalah Az-Zikr ya. Al-Imam Al-Fakhr Ar-Razi ya, itu mencatat di dalam tafsir beliau ya, tafsir Mafatihul Ghaib itu beliau sampaikan bahwasanya nama Al-Qur'an itu ada sekitar 30-an sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an itu. Salah satunya adalah Az-Zikr. Ya, pengingat. Ya, untuk membuat kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini ibadah yang mungkin sering kita lalaikan padahal dia sangat mudah untuk dilakukan. Ya, zikir.
membiasakan untuk melakukan kalimat thayyibah, ya, mengucapkan kalimat thayyibah zikir subhanallah, ya, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan kemudian ketika berkendara, ya, Bapak dan Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, jangan lewatkan kesempatan untuk berzikir ini, ya. Ya, salah satu di antara anjuran daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau misalnya Bapak dan Ibu, ya, sedang berjalan kaki atau berkendara, ya, mendapati jalan yang menanjak, ya, itu disunahkan untuk bertakbir, ya, Allahu akbar. Ya, adapun nanti kalau misalnya jalannya menurun, ya, maka itu salah satu di antara yang disunahkan adalah bertasbih, ya, atau mengucap alhamdulillah. Ya, itu salah satu di antara anjuran. Nah, ini kan mudah sekali untuk kita lakukan, Pak, ya. Ibadah zikir, ya. Apalagi kalau misalnya, ya, kita membiasakan punya wirid bacaan Al-Qur'an setiap hari, kita punya program, ya, punya program untuk baca Al-Qur'an, ya. Nah, ini ada sebuah hadis dari Imam At-Tirmidzi, Pak, ya. Dari Imam At-Tirmidzi ini, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya, man syaghalahu kalami au dzikri, ya, atau, ya, di riwayat yang lain menggunakan dzikri, an mas'alati a'taituhu afdhala ma a'taituhu sa'irin, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis qudsi juga, ya, man syaghalahu kalami, siapa saja yang menyibukkan dirinya dengan kalami, dengan kalamku, artinya Al-Quran, atau dalam riwayat yang lain zikri tadi, ya, zikir maksudnya adalah baca Quran, ya, an mas'alati, ya, dia saking sibuknya dengan Quran, ngaji Quran, tadabbur Quran, memahami makna Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sampai dia apa, ya, mungkin dibilang orang yang akhirnya seperti jarang berdoa, Pak, seperti jarang berdoa, ya, a'taituhu afdhala ma a'taituhu sa'ilin, justru aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada orang yang meminta atau berdoa kepadaku. Ya, ini harus dipahami dengan benar nih maksudnya, Pak, ya. Bukan berarti kemudian orang yang sibuk dengan Al-Quran itu kemudian tidak berdoa secara lafaz, tetapi justru di situ, ya, dia sedang menguatkan koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala penuhi kebutuhannya tanpa harus kemudian dia meminta. Ya, atau kemudian, ya, tadi, Pak, ya, kadang ada lafaz-lafaz doa itu yang ternyata adalah zikir. Ya, sebagaimana tadi yang kita baca doanya Nabi Yunus tadi, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Di mana lafaz doanya, Pak, kalau kita lihat? Ya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, subhanaka, maha suci engkau, kuntu minal zalimin. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah pengakuan bahwa kita ini orang yang lemah dan membutuhkan apa? Membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, ya. Nah, kemudian, ya, ini mungkin sebagai penutup karena waktunya sudah habis, ya. Wallahi lallahu afrah bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dhalatahu bil fulah, ya. Yajidu, ini ada yang mengatakan falah, ada yang mengatakan fulah, ya, Pak, ya. Jadi dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain ini Allah Subhanahu wa taala afrah, ya, lebih bahagia daripada orang yang ketika ini, ya, orang ini adalah orang yang melakukan sebuah perjalanan, perbekalannya itu ditaruh di untanya, Pak. Ya, sehingga sampai dia di suatu tempat dia tuh istirahat, ya. Hanya kemudian dia lupa untuk mengikatkan untanya tadi, Pak. Ya, akhirnya apa? Untanya itu hilang. Bayangkan, Pak, kondisinya perjalanan sendiri, ya, di tempat yang gersang, tidak ada air, perbekalan hilang semuanya. Ya, apa yang terjadi, Pak? Begitu sedih, begitu khawatir, ya, begitu galau, gelisah. Karena apa? Sudah menyangkut apa? Hidupnya itu. Ya, akhirnya apa? Ketimbang dia kemudian semakin gelisah, semakin khawatir, semakin galau, ya udah dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya itu. Akhirnya tertidur lagi dia, Pak. Tertidur lagi, dan ketika bangun apa?
ya, didapatinya bahwa untanya itu telah kembali, Pak. Ya, saking senangnya orang ini dalam riwayat yang nanti disebut apa ya? Itu sampai belibet ngomongnya. Ya, sampai belibet. Apa yang dia katakan, Pak? Ya, dia tuh ingin bilang bahwa ya, anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Saking senangnya. Tapi karena saking senangnya, kebelibet, Pak. Bilangnya apa? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Kebalik. Ya. Tapi kenapa hal ini ditolerir? Apa? Terlalu senang tadi. Menunjukkan kembalinya segala permasalahan, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak, sampai menyangkut ya kehidupannya, nyawanya. Ya, sudah kembalikan kepada Allah Subhanahu. Yang akhirnya apa? Dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terakhir adalah yang namanya untuk mengembalikan segala persoalan itu bukan hanya berserah diri, Pak. Tapi harus ada yang dilakukan, ya, harus ada yang diamalkan, ya, yaitu mendekat kepada Allah dengan apa? Dengan amal ibadah. Kan disamain, wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Man taqarraba ilayya ya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Ya. Kemudian ya, wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwil. Di sini kan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendekat satu jengkal, Allah lebih mendekat lagi. Ketika kita mendekat satu hasta, Allah lebih dekat lagi dengan lebih cepat. Bahkan ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berjalan, Allah datang dengan jalan yang lebih cepat. Itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala suka untuk kita ya menyandarkan segala sesuatunya itu kepadanya. Ya, jangan sampai kita menjadi hamba yang sombong lantas kemudian apa, Pak? Ya, saya kuat, saya punya ilmu, saya punya harta, masalah ini gampang, ya, saya bisa selesaikan sendiri. Jangan sampai jadi hamba yang demikian. Selalu kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini ya muttafaqun alaih. Demikian, jazakumullah khair jaza. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Wa akhiru alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.